Membangun rumah tangga di atas dasar Tuhan. Itulah yang akan saya bahas di kesempatan hari ini lewat program acara Verona Voice. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa pernikahan itu adalah ide dasar dari Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Tuhanlah yang pertama kali memberikan Adam seorang pasangan hidup yang sepadan baginya, sebagai istri dan juga sebagai penolong. Lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden adalah rumah tangga, pernikahan. Oleh karenanya, siapapun kita, Bapak, Ibu, Saudara, tanpa mengurangi rasa hormat yang sedang menyaksikan dan mendengarkan program acara ini, mari kita sama-sama menghargai dan menghormati apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita bersama. Di Taman Eden, Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebagai sepasang suami istri. Ingat loh ya, Tuhan yang membawa Hawa kepada Adam. Ketika Adam setelah selesai memberikan nama kepada para hewan, kepada para binatang, lalu Adam melihat bahwa tidak menemukan pasangan yang sepadan. Artinya Adam menyadari dia adalah manusia seutuhnya, tetapi hewan-hewan yang berpasangan-pasangan ini adalah hewan, bukan diciptakan untuk menjadi pendamping atau pasangan atau penolong bagi hidup Adam tersebut. Jadi Tuhan memberikan pasangan yang sepadan yang namanya Hawa bagi Adam. Dan yang diberkati Tuhan di Taman Eden adalah Adam dan Hawa, pria dengan wanita, bukan seperti yang sedang marak hari-hari ini, pemberkatan pria dengan pria, pemberkatan wanita dengan wanita. Ini bukan kebenaran firman Tuhan. Apapun alasannya, firman Tuhan saudara dan saya dalam kitab Kejadian pasal pertama, pasal kedua, yang diberkati oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa, bukan pria dan pria ataupun wanita dan wanita. Karena Tuhan sejatinya tidak pernah memerintahkan pernikahan sejenis, melainkan pernikahan berbeda jenis. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam membangun rumah tangga, maka kita harus membangunnya di atas dasar Tuhan, ya. Bukan hanya di atas dasar Tuhan, tapi kita juga harus membangun rumah tangga kita, keluarga kita di atas dasar takut, respect, hormat, honor with Him. Kita respect kepada Tuhan, itu artinya membangun rumah tangga di atas dasar Tuhan. Itu artinya kita mau melibatkan Tuhan dalam memilih pasangan kita. Sebelum kita masuk ke dalam jenjang pernikahan, kita tanya dulu sama Tuhan. Kita libatkan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, siapakah laki-laki atau perempuan yang akan menjadi istri ataupun suami saya yang akan saya nikahi di altar sucinya Tuhan. Karena saya mengerti kebenaran firman-Mu bahwa pernikahan Kristen yang telah diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pernikahan satu kali untuk selama-lamanya. Dan pernikahan tersebutlah yang akan diingat dan diberkati oleh Tuhan, yaitu pernikahan yang pertama, bukan pernikahan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oleh karenanya Tuhan, berikan saya hikmat-Mu, supaya saya tidak sembarangan mencari pria ataupun wanita untuk pada akhirnya menjadi pendamping, menjadi suami atau istri untuk mendampingi hidupku. Yang pertama artinya kita melibatkan Tuhan dalam memilih pasangan hidup kita. Yang kedua, arti dari kita harus membangun rumah tangga di atas dasar Tuhan adalah kita mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang telah membangun pernikahan tersebut. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah dituntun oleh Tuhan mendapatkan pasangan suami ataupun istri, setelah itu jangan hanya berhenti dalam penumpangan tangan berkat dari gembala atau pendeta yang telah menikahkan kita. Kita harus memastikan rumah tangga kita juga bisa mengandalkan pribadi Yesus sebagai nahkoda, sebagai pribadi yang kita andalkan dalam rumah tangga kita. Karena ketika kita sudah tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai nahkoda rumah tangga kita, maka rumah tangga kita rawan dengan berbagai hal-hal buruk. Jadi pastikan rumah tangga kita
mengandalkan Tuhan. Jangan hanya kita membangun rumah tangga kita di atas dasar harta, di atas dasar kecantikan dan ketampanan. Tetapi kita harus membangun rumah tangga kita yang pertama di atas dasar Tuhan. Artinya kita bertanya kepada Tuhan siapakah calon pasangan hidup kita. Yang kedua, setelah kita diberkati, kita tetap continue or carry on to depend on Him in our family, dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga artinya adalah mengapa kita harus membangun rumah tangga di atas dasar Tuhan. Yang ketiga, kita mau menjadikan Tuhan sebagai kepala dari rumah tangga kita. Artinya Tuhan yang ada di atas kepala kita, kepala rumah tangga kita. Ingat, waktu kita menikah ada pendeta yang menumpangkan tangan begini. Artinya Tuhan selalu lebih tinggi di atas rumah tangga kita. Jadi hati-hati, kita nggak bisa selingkuh, kita nggak bisa kasar, kita nggak boleh hidup semau-mau kita. Tapi kita harus hidup semau-maunya Tuhan. Nah, kondisinya saat-saat ini adalah ada banyak hidup orang Kristen dalam membangun rumah tangga. Mereka tidak membangunnya di atas dasar Tuhan. Mereka tidak membangunnya di atas dasar takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, patuh akan Tuhan. Justru sebaliknya, yang pertama, banyak orang Kristen di akhir zaman, mereka membangun rumah tangga mereka hanya karena faktor usia. Karena merasa sudah lanjut umur, merasa sudah tua. Akhirnya mereka memilih pasangan suami ataupun istri asal-asalan. Tidak melibatkan Tuhan, tetapi mereka hanya melibatkan perasaannya. Wah, saya ini udah tua, sebagai wanita nggak baik, umur 30, 31, 32. Apa kata orang, apa kata dunia. Saya ini pria yang sudah umur 40, 50. Masa saya baru nikah? Akhirnya mereka bangun rumah tangga mereka bangun keluarga mereka hanya karena faktor usia. Bukan hanya dibangun karena faktor di atas dasar Tuhan. Lalu yang kedua, ada banyak hidup orang Kristen, ada banyak hidup orang percaya. Mereka membangun rumah tangga mereka hanya karena tertarik fisik satu sama lain. Bukan berarti kita nggak boleh lihat fisik yang cantik dan yang tampan. Tapi ada banyak orang Kristen terjebak hanya melihat fisiknya saja. Hingga pada akhirnya ketika mereka sudah menikah, mereka kecewa. Ternyata fisiknya tidak berbanding lurus dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Mereka acuh, mereka abai, mereka melupakan janji pernikahannya. Ini bahaya. Jadi pastikan saudara menikah, membangun rumah tangga di atas dasar takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar di atas dasar karena faktor usia, karena faktor fisik semata. Dan yang ketiga, kenyataannya ada banyak hidup orang Kristen senang membangun rumah tangga hanya karena faktor harta, kekayaan, dan popularitas. Wah, kamu harus nikah dek sama pria ini. Mama setuju karena dia anak orang kaya, karena dia anak konglomerat, karena dia anak pengusaha hebat. Saudara, dalam menjalani hidup ini kita perlu uang. Yes, aku setuju sama itu. Tetapi saudara, kalau kalian membangun rumah tangga hanya di atas dasar uang, reputasi, nama baik dan kekayaan, lihatlah, kekayaan, uang, reputasi, dan nama baik itu tidak akan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Ternyata setelah menikah, pasanganmu adalah pasangan yang keras, senang memukul, senang memaki, senang merendahkan, senang mengucilkan pribadimu. Bukan hanya pada saat kalian berdua, tapi di hadapan keluarga, di hadapan orang tua, bahkan di hadapan orang banyak. Kamu suka dibentak-bentak, kamu suka dimaki. Akhirnya kita terjebak hanya karena kaya. Rumahnya besar, hartanya berlimpah. Buat apa rumah kita besar? Buat apa uang kita banyak? Kalau rumah tangga kita penuh dengan kekerasan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan makian, penuh dengan lika-liku hal-hal buruk. For what? Saudara akan merasakan kepedihan demi kepedihan. Dan selanjutnya yang keempat, ada banyak hidup orang Kristen. Mereka membangun rumah tangga hanya karena dijodohkan. Dijodohkan oleh orang tuanya, dijodohkan oleh temannya. Bahkan mereka ikut aplikasi-aplikasi penjodohan. Tuhan bisa pakai cara itu, tetapi jangan ini dijadikan dasar utama untuk kita pada akhirnya membangun rumah tangga. Kalau hanya dijodohkan, percayalah satu hari kelak engkau akan menyesal. Rumah tanggamu akan hancur berantakan.
Yang kenal baik bukan kamu, tapi orang yang menjodohkan kamu. Dan yang terakhir, ada banyak orang Kristen pada akhirnya mereka mau membangun rumah tangga hanya karena perkataan dan ucapan orang lain. Kapan sih kamu menikah? Kapan sih kamu punya suami? Kapan sih kamu punya istri? Akhirnya kita insecure sendiri waktu kita datang kondangan, waktu kita datang acara reuni, waktu kita datang ke acara-acara. Ada mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan maaf ya, mulut dari keluarga kita sendiri. Baik itu dari mama atau papa kita, adik kita, kakak kita. Kapan sih kamu nikah? Kapan sih kamu nikah? Kapan sih kamu nikah? Saudara, don't be afraid. Tuhan punya rencana yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apabila orang Kristen dalam membangun rumah tangga tidak di atas dasar takut akan Tuhan, ada hal-hal berbahaya yang menanti rumah tangga tersebut. Yang pertama, hal yang berbahaya itu adalah rumah tangga itu rawan dengan kekerasan. Kekerasan baik itu dengan perkataan ataupun dengan tindakan. Makanya nggak heran ada banyak orang Kristen, oh dia cantik, dia ganteng, dia tampan, dia kaya. Begitu nikah, mulutnya kasar. Begitu nikah, tangannya main. Kurang ajar kamu istri, bagaimana kamu? Pak! Akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Oh dia anak yang cute, dia cantik, aduh bibirnya merah. Bukan berarti nggak boleh melihat fisik. Tapi pastikan saudara dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Saudara, ada kalimat yang berkata demikian, penyesalan selalu datang di akhir atau belakangan. Dan maafkan saya, kondisinya adalah pernikahan Kristen bukan pernikahan yang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Pernikahan Kristen adalah pernikahan satu kali untuk seumur hidup. Ketika kita sudah diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka pernikahan itu yang akan dicatat oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan, dan dituntut pertanggungjawabannya ketika kita nanti pulang ke sorga. Jadi maaf ya, dalam kekristenan tidak ada pernikahan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kecuali pasangan salah satu dari suami atau istri dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Ya Pak, Alkitab bilang kecuali karena zina. Pada zaman perjanjian lama, orang berzina itu harus dihukum rajam, ditimpuki batu sampai mati. Artinya sampai orang yang berzina itu dihukum timpuk batu sampai mati, orang ini boleh menikah kembali. Jangan jadikan itu alasan, berarti saudara harus ditimpuki. Ketika saudara ketahuan selingkuh berzina, saudara harus mati dulu, maka ini boleh nikah. Selama saudara atau pasangan saudara belum mati, saudara nggak boleh menikah. Tuhan bilang, forgiveness. Forgive him, forgive her. Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, ketika rumah tangga tidak dibangun di atas dasar takut akan Tuhan, maka rumah tangga tersebut akan rawan dengan kebohongan. Suami akan membohongi istri, istri akan membohongi suami. Akan ada banyak alasan demi alasan. Handphone lah di password dengan alasan. Ini rahasia dong loh. Pernikahan Kristen itu bukan 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 1 jadi 1. Jadi saudara pastikan bangun di atas dasar Tuhan. Ketahuan, masa suami pakai password handphonenya untuk istri? Nggak boleh. Kalau untuk orang lain boleh, untuk security. Tapi untuk suami, untuk istri, kasih. Tidak ada yang tersembunyi dalam pernikahan saya di istri saya. Kalau saya didekati perempuan, kalau saya di-chatting oleh perempuan, di video call perempuan, saya akan bilang sama istri saya. Istri saya juga bilang begitu sama saya. Dan tidak ada password di antara kita. Password kita masing-masing tahu. Kalau sampai ada password di antara kita suami istri, there is something wrong inside your family. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketika rumah tangga kita dibangun di atas dasar tidak takut akan Tuhan, maka rumah tangga kita rawan dengan perselingkuhan. Suami akan selingkuh, istri akan selingkuh, main mata, lirik sana, lirik sini. Terjadilah perselingkuhan. Dan poin-poin yang terakhir, benar-benar terakhir. Apabila kita membangun rumah tangga tidak di atas dasar takut akan Tuhan, tidak di atas dasar Tuhan, gak heran rumah tangga itu hancur. Artinya rumah tangga itu pada akhirnya divorce, bercerai. Dengan berbagai-bagai banyak alasan. Ya kan saya mengalami KDRT, kalau saya dipukul nanti saya mati, saya begini, saya gimana dong? Salah sendiri. Kenapa dari awal kalian tidak melibatkan Tuhan? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi saya dipukul, yang pukul kamu manusia. Tapi saya selingkuhi, yang selingkuhin kamu manusia. Tapi suami saya berzina, yang berzina itu adalah manusia. Tidak bisa diceraikan oleh manusia. Makanya saya sebagai pendeta gak berani menikahkan pernikahan cerai hidup. Saya takut
Saya takut melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena yang akan diingat Tuhan adalah pernikahan yang pertama, janji yang pertama di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, keluarga, dan jemaat Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah terlanjur menikah, membangun rumah tangga tidak di atas dasar takut akan Tuhan, cerai bukan solusinya. Minta pemulihan dari Tuhan. Bahkan saudara yang ingin menikah, jangan sembarangan. Oh, dia ganteng, dia cantik, dia imut, dia kaya. Nanti nyesel. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk membangun rumah tangga kami di atas dasar takut akan Tuhan. Ketika kami membangun rumah tangga kami di atas dasar takut akan Tuhan, maka rumah tangga kami penuh dengan kebenaran, kekudusan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan rumah tangga kami dijauhkan dari perselingkuhan, kekerasan, bentakan, makian, kebohongan, dusta, dan hal buruk lainnya. Kalau ada rumah tangga yang terlanjur menikah tidak di atas dasar-Mu Tuhan, hari ini Tuhan pulihkan. Sadarkan mereka untuk mereka membangunnya di atas dasar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau di antara jemaat-jemaat Tuhan yang ingin menikah, bimbing mereka Roh Kudus untuk membangun rumah tangga mereka, memilih pasangan hidup mereka di atas dasar takut akan Tuhan. Ini doaku dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di program acara Verona Voice selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.